Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Putri Cahyati. Saya mahasiswi Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Ilmu Politik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan pidato pada malam hari ini, serta sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga salam saya haturkan kepada Bapak Samsul Arifin selaku dosen mata kuliah Public Speaking yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Baik, saya akan menyampaikan pidato meningkatkan partisipasi kaum milenial dalam kesadaran berpolitik. Baik, sistem politik Indonesia saat ini telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya partai politik berbuat sesuatu yang dapat menumbuhkan secara aktif partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk aktualisasi dari demokrasi dalam bentuk politik dan yang akan mendorong demokrasi berdasarkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Antara lain nilai-nilai demokrasi adalah keterbukaan, kebebasan, dan aturan yang berlaku. Kaum milenial atau kaum muda sering disebut sebagai cikal bakal penerus bangsa. Kaum muda sangat dibutuhkan bagi kemakmuran bangsa karena diharapkan para kaum milenial ini atau kaum muda ini mempunyai ide-ide kreatif untuk bisa merubah negara Indonesia, bisa menjadi lebih baik. Suara kaum muda dalam pemilihan umum saat ini diperlukan demi menjunjung popularitas politik. Kaum muda yang notabene berperan sebagai pemeran paradigma pembangunan bangsa yang senantiasa mengedepankan etika yang tercantum pada nilai-nilai luhur Pancasila. Sehingga suara kaum muda dianggap sebagai penyambung aspirasi demi pembangunan bangsa ini, agar tetap dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Sebelum kita berbicara mengenai partai politik, tentunya kita semua ingin tahu bagaimana pandangan kaum muda mengenai politik itu sendiri. Saya yakin pasti yang terbayang di kepala anak muda saat ini mengenai politik yaitu adalah soal rebutan kekuasaan, kolot, urusan orang tua, kebohongan publik, maupun korupsi. Dan masih banyak lagi pandangan negatif lainnya mengenai politik itu. Mengapa pandangan kaum muda sebegitu negatifnya terhadap politik itu? Banyak anak muda di negeri ini yang memiliki persepsi negatif begitu mendengar kata politik. Dunia politik buatnya adalah dunia yang kejam, tempat para monster politik saling memangsa satu sama lain, terlebih memangsa rakyatnya sendiri. Pokoknya politik itu seram, jauh dari idealnya bahwa politik itu merupakan jalannya untuk memperjuangkan kebaikan bersama, keadilan, kesejahteraan, maupun kebebasan. Banyak anak muda yang cenderung memandang politik sebagai cara untuk merebut kekuasaan. Para anak muda beranggapan bahwa politik identik dengan kekuasaan. Persepsi pandangan negatif terhadap politik yang terjadi di negeri ini memang sulit untuk dihindari. Bagaimana tidak, penyelewengan kekuasaan, kasus-kasus korupsi, perilaku tak etis politisi yang ada, maupun hal-hal negatif lainnya dari dunia politik bisa dilihat secara belak-belakan di media sosial. Termasuk media sosial saat ini menjadi bagian dari kehidupan kaum muda saat ini. Persoalan-persoalan lain yang menyangkut politik yang membuat anak muda khawatir adalah maraknya tulisan yang bersifat provokatif dan kampanye hitam di media sosial. Tentunya mereka merasa marah sekaligus takut dengan informasi hoax yang sangat banyak beredar di segala media, baik itu di koran, televisi, maupun media sosial.
Menurut mereka, jika tulisan provokatif atau hoax tentang politik kian menyebar, semakin banyak pula orang yang akan merasa curiga atau saling membenci. Hal itu pula yang akan menjadi perpecahan di antara kaum muda. Bagaimana kaum muda bisa disebut dengan pembangunan bangsa jika anak muda di negeri ini malah saling menyalahkan satu sama lain? Jangan gunakan suara kaum muda hanya sebagai tambang suara saja. Sekarang ini banyak para pelaku politik yang berlomba-lomba bisa memikat hati para kaum muda hanya demi memenangkan partai politiknya saja. Banyak dari para pelaku politik yang tak sungkan berbayar kekinian hanya untuk memikat hati para kaum muda ini. Banyak pula dari para pelaku politik tersebut hanya mengumbar-umbar janji palsu, sehingga tak sedikit dari kalangan anak muda yang masih labil terhadap partai politik satu dengan partai politik yang lain. Keberadaan partai politik dinilai sebagai alat yang dapat menyadarkan masyarakat melalui peran politiknya. Partai politik harus menyadari akan pentingnya memperhatikan anak muda sebagai potensi pemilih suara dari kalangan ini. Kalangan anak muda memberikan keuntungan bagi partai politik apabila masukan pendidikan politik pada kalangan ini diberikan secara intensif, sebab kesadaran berpolitik yang tinggi dan demokrasi dalam proses politik pasti akan berjalan dengan lebih baik. Pendidikan politik penting bagi anak muda karena mereka adalah generasi pemilih di masa yang akan datang. Pemikiran anak muda yang mempunyai ambisi ingin maju dan berkembang bisa menjadi acuan sistem politik di negeri ini. Banyak anak muda yang ingin mengubah negeri ini melalui sistem politik yang ada. Maka, sangat penting untuk mengedukasi para kaum muda agar melek politik dan peran mereka dapat mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan Indonesia. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.